Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sagnesia Fatimah Azahra, NIM 2401034, Program Studi Manajemen Semester 4, sebagai moderator dalam tugas kelompok mata kuliah akuntansi manajemen terkait paparan materi tentang BSC atau Balance Scorecard dalam akuntansi manajemen. Jadi, kami akan menjelaskan tentang apa sih itu BSC atau Balance Scorecard dalam akuntansi manajemen. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rizka Ramadhani. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konsep BSC. BSC adalah suatu sistem manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. BSC digunakan untuk membantu perusahaan menerjemahkan visi dan strategi perusahaan menjadi tujuan dan ukuran kinerja yang dapat diukur. Yang membedakan BSC dengan pengukuran kinerja biasa adalah BSC tidak hanya melihat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga melihat aspek non-keuangan yang penting untuk keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, dari sisi sejarah, pada awal tahun 1990-an, Kaplan dan Norton melakukan penelitian terhadap 12 perusahaan besar di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mencari sistem pengukuran kinerja yang lebih lengkap. Kemudian, pada tahun 1992, konsep BSC dipublikasikan melalui Harvard Business Review. Pada tahun 1996, BSC berkembang menjadi sistem manajemen strategis yang digunakan secara luas oleh berbagai organisasi. Dalam penerapannya, ada 3 prinsip dari BSC. Pertama, keseimbangan. Keseimbangan yaitu perusahaan menyeimbangkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat yaitu setiap perspektif saling berhubungan. Misalnya, peningkatan kemampuan karyawan dapat memperbaiki proses bisnis. Kemudian, meningkatkan kepuasan pelanggan dan akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Yang ketiga adalah strategi map atau peta strategi, yaitu gambaran yang menunjukkan hubungan antara tujuan-tujuan strategis perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa BSC membantu perusahaan mengukur kinerja secara menyeluruh dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan tetap sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan Balance Scorecard dibandingkan dengan sistem konvensional. Balance Scorecard atau BSC memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama adalah holistik, artinya BSC tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari sisi keuangan saja, tetapi mengukur kinerja dari 4 perspektif secara menyeluruh. Kemudian, yang kedua adalah strategis. BSC mampu membantu menghubungkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berorientasi pada hasil saat ini, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan di masa depan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Dengan adanya BSC, strategi perusahaan dapat disampaikan kepada seluruh bagian organisasi secara lebih konsisten dan terukur. Jadi, setiap anggota organisasi dapat memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah adaptif. Balance Scorecard tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, seperti perusahaan jasa, organisasi nirlaba, bahkan pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat dari implementasi Balance Scorecard. Manfaat yang pertama adalah keselarasan organisasi. BSC dapat membantu menyelaraskan target individu, target setiap divisi, hingga tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua adalah identifikasi KPI atau Key Performance Indicator. BSC membantu manajemen menentukan indikator kinerja utama yang paling relevan dengan strategi perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah memberikan hasil yang sesuai atau belum. Manfaat yang ketiga yaitu pembelajaran organisasi. Melalui Balance Scorecard, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mendapatkan umpan balik secara berkelanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut, organisasi dapat belajar dan memperbaiki strategi yang masih kurang efektif. Kemudian yang terakhir adalah orientasi jangka panjang. BSC membantu perusahaan agar tidak hanya bergantung pada ukuran keuangan dalam jangka pendek. Karena kalau perusahaan hanya fokus pada hasil keuangan saat ini, bisa saja keputusan yang diambil justru kurang baik untuk perkembangan perusahaan di masa depan. Jadi, secara keseluruhan, Balance Scorecard membantu perusahaan untuk melihat kinerja secara lebih menyeluruh, strategis, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang BSC adalah metode untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. BSC memiliki 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini melihat bagaimana kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Contohnya dapat diukur melalui ROI, EVA, pertumbuhan pendapatan, dan laba bersih. Jadi intinya adalah apakah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Pertanyaannya adalah bagaimana pelanggan melihat perusahaan. Pengukurannya dapat dilihat dari kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan jumlah pelanggan baru. Tujuannya adalah menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini melihat proses apa yang harus diperbaiki atau diunggulkan agar perusahaan dapat memberikan produk dan layanan yang baik. Contohnya ada efisiensi operasional, waktu produksi, tingkat kecacatan produk, dan inovasi. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menjadi dasar bagi 3 perspektif lainnya. Fokusnya pada karyawan, seperti kepuasan karyawan, produktivitas, pelatihan, dan peningkatan kompetensi. Jadi kesimpulannya adalah keempat perspektif BSC saling berkaitan. Karyawan yang kompeten akan menghasilkan proses yang baik. Proses yang baik membuat pelanggan puas, dan pelanggan yang puas pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan di bab 4, itu ada BSC versus metode tradisional. Memahami keterbatasan sistem konvensional dan keunggulan pendekatan BSC. Keterbatasan pengukuran kinerja tradisional. Yang pertama ada fokus historis semata. Terus yang kedua ada mengabaikan aset tak berwujud. Dan yang ketiga ada mendorong perilaku jangka pendek. Yang pertama itu hanya berfokus pada indikator keuangan historis, laba ROI, terus yang bersifat lagging indikator mencerminkan masa lalu, bukan masa depan. Terus yang kedua, tidak mencerminkan nilai dari kompetensi SDM, loyalitas pelanggan, dan kapasitas inovasi yang justru mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dan yang ketiga, tekanan pada angka keuangan jangka pendek dapat merugikan investasi strategis yang berdampak pada pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Lalu, perbandingan BSC dengan metode tradisional, yaitu meliputi aspek fokus pengukuran. Metode tradisionalnya itu adalah keuangan saja. Balance scarce-nya itu adalah keuangan plus non keuangan. Orientasi waktu ada di masa lalu, historis, masa lalu, dan masa depan. Indikator itu ada lagging indikator, lagging indikator. Lalu ada hubungan strategi, yaitu lemah, tarentregasi penuh, komunikasi strategi terbatas, menyeluruh ke semua level. Contoh kasus perhitungan BSC. Selanjutnya kita akan memasuki contoh kasus perhitungan balance scorecard. Pada bagian ini kita akan menggunakan studi kasus ilustrasi dari PT Maju Bersama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produk elektronik rumah tangga. Melalui contoh kasus ini, kita akan melihat bagaimana balance scorecard diterapkan mulai dari melihat kondisi perusahaan, menentukan KPI, sampai melakukan pengukuran dan pemberian skor. Nah, untuk studi kasus ini, perusahaan yang digunakan adalah PT Maju Bersama. PT Maju Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk elektronik rumah tangga dan telah berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi produsen elektronik terpercaya di Asia Tenggara pada tahun 2030. Namun, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah penurunan margin laba sebesar 8% dalam 2 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan kepuasan pelanggan sebesar 15% secara signifikan. Karena adanya permasalahan tersebut, manajemen PT Maju Bersama kemudian menggunakan balance scorecard sebagai solusi untuk mengukur dan mengelola kinerja perusahaan secara lebih strategis. Setelah mengetahui kondisi perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan KPI berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Di sini terdapat 2 tujuan strategis. Yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas dengan KPI berupa ROI dengan target minimal 18%. Kemudian yang kedua adalah
efisiensi biaya operasional yang diukur menggunakan rasio biaya terhadap pendapatan dengan target maksimal 65%. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang diukur menggunakan Customer Satisfaction Index dengan target minimal 85%. Kemudian, perusahaan juga ingin memperluas pasar yang diukur melalui pangsa pasar dengan target minimal 25%. Berikutnya adalah perspektif proses internal. Untuk mengurangi cat produksi, perusahaan menggunakan KPI defect rate dengan target maksimal 2%. Sedangkan untuk mempercepat produksi, digunakan KPI waktu siklus dengan target maksimal 5 hari. Terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan ingin meningkatkan kompetensi karyawan melalui jam pelatihan per karyawan dengan target minimal 40 jam per tahun. Kemudian, untuk mempertahankan talenta atau karyawan yang berkualitas, digunakan indikator tingkat turnover dengan target maksimal 10%. Nah, setelah KPI dan target ditentukan, selanjutnya dilakukan pengukuran antara target dengan realisasi yang dicapai perusahaan. Pada perspektif keuangan, ROI memiliki target 18%, sedangkan realisasinya hanya 16%, sehingga mendapatkan skor 88,9%. Kemudian, rasio biaya terhadap pendapatan memiliki target maksimal 65%, sementara realisasinya 68% dengan skor 95,6%. Pada perspektif pelanggan, Customer Satisfaction Index memiliki target 85%, sedangkan realisasinya 82%, sehingga memperoleh skor 96,5%. Untuk pangsa pasar, targetnya adalah 25%, tetapi realisasinya baru 22%, sehingga skornya 88%. Selanjutnya, pada proses internal, defect rate ditargetkan maksimal 2%, tetapi realisasinya mencapai 25%, sehingga mendapatkan skor paling rendah yaitu 80%. Sedangkan untuk waktu siklus, targetnya maksimal 5 hari, dan realisasinya justru 4 hari. Artinya, perusahaan berhasil mencapai bahkan melampaui target, sehingga memperoleh skor 100%. Kemudian, pada perspektif pembelajaran, jam pelatihan ditargetkan 40 jam, sedangkan realisasinya 38 jam, dengan skor 95%. Terakhir, tingkat turnover memiliki target maksimal 10%, sedangkan realisasinya hanya 9%. Artinya, target berhasil dicapai dan mendapatkan skor 100%. Jadi, dari hasil pengukuran ini, kita dapat melihat bahwa tidak semua KPI berhasil mencapai target. Beberapa indikator masih perlu diperbaiki, terutama pada ROI, pangsa pasar, dan defect rate. Dari kasus PT Maju Bersama ini, dapat kita pahami bahwa balance scorecard membantu perusahaan bukan hanya melihat beberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga melihat kepuasan pelanggan, efektivitas proses internal, serta kemampuan perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Oke, sebelum saya tutup, saya juga akan menjelaskan tentang interpretasi dan rekomendasi strategis. Jadi, setelah semua KPI diukur, kita bisa melihat mana yang sudah bagus dan mana yang masih perlu diperbaiki. Untuk kriteria terbaik, ada pada waktu siklus produksi dan turnover karyawan yang mencapai skor sampai 100%. Sedangkan, yang masih perlu diperbaiki adalah defect rate dan ROI karena belum mencapai target. Rekomendasinya adalah perusahaan perlu meningkatkan quality control, melakukan efisiensi biaya, dan mempertahankan kinerja proses internal dan pembelajaran. Jadi, kesimpulannya adalah BSC membantu perusahaan melihat kinerja secara menyeluruh dan menentukan strategi yang perlu diperbaiki ke depannya. Sekian dari kelompok kami terkait penjelasan tentang BSC atau Balance Scorecard. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.